kita temukan fakta bahwa saksi yang dihadirkan tersebut itu kan menonton di channel YouTube-nya KPU jam 8-an katanya gitu kan dalam keterangannya kan. Padahal pantun itu diucapkan jam 10. Sebenarnya Bawaslu itu cuma hanya alat formalitas dalam pemilu ini untuk pelengkap aja seakan-akan mengawasi, tapi tidak objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tim Hukum Nasional THN Anies Mohaimin, THN Amin. Perkenalkan saya Said Kemal Zulfi, tapi sering dipanggil Kemal Sahab. Saya kebetulan anggota THN Amin, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bersama anggota THN Amin yang kebetulan Kepala Bidang Pidana THN Amin ini Bang Yanuar. Bang Yanuar, silakan perkenalkan diri, Bang. Ya, terima kasih. Nama saya Yanuar Bagus Sasmito. Kebetulan saya di Kabid Pidana Pemilu. Mungkin Mas Kemal. Ya, Bang Yanuar, kan biasanya kita lawyer ini ngomong serius ya, dalam acara formal. Nah, kali ini di acara program kita kali ini kita akan ngomong agak sedikit santai ya terkait isu-isu hukum dalam masa kampanye pemilu 2024 ini. Nah, Bang Januar, di awal masa kampanye itu kalau nggak salah bulan November ya, THN Amin ini kan udah dihadapkan dengan laporan ya kita ya, menangani laporan di Bawaslu ya. Iya, kebetulan kita berdua itu. Ya, kebetulan yang pegang kita mewakili Pak Anies dan Pak Muhaimin kita ya. Nah, Bang, awal masa kampanye kan kita udah bersidang tuh di Bawaslu. Bang, bisa ceritain nggak itu gimana tuh proses di sana tuh? Kasusnya gimana sih, Bang? Terkait pantun Caimin. Kalau yang terkait pantun Caimin itu sebenarnya itu perkara lucu kalau menurut saya. Karena begini, sesuatu dalam perkara itu kok tiba-tiba dalam waktu singkat muncul gitu loh. Ada panggilan menyangkut masalah pantun. Itu satu ya. Terus yang kedua, yang saya herannya justru dari pihak yang seberang ini jauh lebih dulu dan cepat gitu loh, ditangani oleh Bawaslu. Oke, berapa lama tuh Bang waktunya, Bang? Dalam mulai di masa registrasi perkara ya, kalau nggak salah 5 hari saat itu ya, 5 hari kerja ya. Bisa antara 7 sampai 5 hari ya itu. Oke, jadi kalau yang jelas itu untuk menyangkut masalah apa yang dilakukan dari pihak Bawaslu itu, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa perkara yang model begitu yang dilaporkan cuma hanya berdasarkan saksi yang tidak sesuai apa yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yang memenuhi syarat yang berkaitan misalkan satu misalnya tempat kejadian perkaranya, yang kedua kronologis peristiwanya kan begitu kan, yang ketiga didukung dengan bukti. Tapi di sini saksi itu malah justru aneh. Aneh gitu. Gimana tuh Bang anehnya? Begini, dia menggunakan saksi yang tidak pada saatnya, pada waktu dia menggunakan saksi itu di tempat lokasi kejadian. Oh, berarti saksinya bukan saksi yang melihat gitu ya? Kalau di dalam peristiwanya ya, gitu. Mengalami peristiwanya artinya mengetahui, melihat dan mendengar secara langsung kan begitu. Ini kan hanya dia melihat pada saat waktu dipertanyakan kan sempat waktu itu Mas Kemal nyecerkan waktu itu kan, sempat dia nggak bisa bicara dan no comment katanya begitu kan gitu. Itu sebenarnya itu dia sudah membuktikan bahwa dia itu adalah saksi yang tidak berkualitas. Apalagi saksi yang diajukan itu mereka itu seorang advokat gitu loh. Nah kan begitu ya. Satu orang saksi saat itu Bang? Satu orang saksi. Katanya 2, tapi yang muncul satu orang saksi. Dan saksi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk menguji kualitasnya di hadapan persidangan, khususnya di Bawaslu. Yang menjadi heran bagi saya, kenapa kalau Bawaslu ini kok seharusnya kan dia mensortir ya, menyaring adanya laporan yang dituduhkan kepada paslon lain. Kok tiba-tiba kok
ini diterima dan langsung disidangkan. Disidangkan ya. Dengan begitu cepat gitu loh. Padahal dalam peraturan Bawaslu ya, untuk dari mulai masa registrasi perkara itu ada masa kajian dulu Bang ya. Masa kajian itu 7 + 7 14 hari. Dan hasil kajiannya mesti melalui rapat pleno. Artinya betul. Yang mengikuti rapat pleno ini kan anggota Bawaslu ya, ada 5 orang ya. Dan artinya dalam kasus ini anggota KPU yang mengikuti pleno tersebut itu merasa menduga kuat ada pelanggaran pemilu saat itu ya Bang ya. Iya. Ya, tapi jelas, faktanya di persidangan ternyata lemah sekali kualitas perkaranya ya. Begitu, itu yang saya sesalkan dengan Bawaslu. Kenapa perkara model begitu dia terima gitu dan dia sidangkan. Seharusnya pada saat pengkajian awal itu dia tolak gitu loh. Karena saksi dan bukti yang dia ajukan itu tidak memenuhi kualitas apa yang sesuai diatur dalam undang-undang. Oke, nah, Bang, sebelum itu biar para penonton kita tahu. Sebenarnya kita ceritakan dikit ya, saat itu kan di acara pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut capres-cawapres saat itu kan Caimin dalam sambutannya menyampaikan pantun tuh, ya kan, dalam menyampaikan pantun, kalau nggak keliru Kemamuju, pantunnya agak lupa itu. Saya lupa ya itu ya pantunnya. Pokoknya pantun yang mengarahkan kepada jangan lupa pilih nomor 1. Ujungnya begitu kira-kira. Kan? Nah karena itu ada masyarakat, seorang masyarakat yang melaporkan peristiwa ini ya Bang Januari ya. Dan ini ternyata juga 003 dilaporin juga loh. Nah ini kan lucu gini Mas Kemal. Waktu itu kan kita berdua kan pada saat itu dengan tim ya. Dan kebetulan tiba-tiba ada dari pihak paslon 03 itu terlebih dahulu kita masuk bersamaan, kok tiba-tiba kok di samping saya pikir itu bagian daripada kita gitu loh. Kita pikir kan seperti itu ya. Bagian daripada kita, ternyata itu paslon 3. Nah, kita paslon 1. Berarti yang biangnya kan adalah paslon 2 kan begitu loh. Diduga ya. Nah, tapi begini Bang, saya mau menambahkan sedikit. Kan kebetulan kan para penonton yang hadir di persidangan itu kan diantaranya kami berdua nih. Saya sama Bang Yanuar di situ. Nah, padahal dalam fakta persidangan itu ditemukan fakta bahwasannya 02 itu juga kami duga melakukan dugaan pelanggaran administratif. Karena itu kan belum masa kampanye, tapi di dalam acara tersebut ada pin yang melekat di dada Pak Prabowo dan Mas Gibran di situ ya. Nomor 2. Mana nomor itu sebenarnya kan citra diri kalau di peraturan Bawaslu ya gitu kan. Nah, padahal sebenarnya Bawaslu itu hadir loh di acara tersebut. Ya Bang ya. Nah, Bawaslu itu dalam menangani penindakan pelanggaran administratif itu pintu masuknya kan ada 2. Ya, ada 2. Satu melalui temuan, yang kedua baru laporan. Artinya sebenarnya Bawaslu itu dituntut untuk lebih aktif, untuk melakukan penindakan, kan begitu Bang. Nah, sedangkan di hari itu bahkan ada satu lagi fakta itu. Ini kan pada saat setelah diumumkan ditetapkan nomor urut tersebut, itu kan KPU selaku penyelenggara acara tersebut itu memberikan plakat ya Bang ya. Plakat nomor urut tuh kepada para capres dan cawapres, ada 01 ya, 02, 03. Tapi di acara tersebut justru Gibran Rakabuming Raka membawa plakat sendiri. Iya kan? Kalau bisa dilihat itu makanya gambar jari nomor urut 2 begitu. Nah ini kan citra diri. Nah artinya sebenarnya itu juga merupakan diduga kuat melakukan pelanggaran administratif. Tapi anehnya Bawaslu itu tidak melanjutkan ataupun menganggap ini temuan untuk disidangkan seperti dalam perkara kita. Itu gimana Bang tanggapannya Bang? Ya jadi gini, makanya kembali lagi ini kan menarik ya pada saat waktu pengambilan nomor ya pada saat itu ya, pengambilan nomor. Nah, waktu itu kan penyelenggaranya dari pihak KPU satu. Yang kedua, di situ ada Bawaslu, kan begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kok semudah itu Bawaslu lebih mempermudah laporan itu yang tidak berkualitas? Gitu. Itu yang menjadi pertanyaan kita gitu loh. Mungkin yang saya sampaikan beberapa waktu lalu ya Bang ya, dalam diskusi kita, Bawaslu
tanda kutip ini bernafsu sekali nih untuk membawa perkara ini ke persidangan kan gitu kan. Sehingga di awal-awal kampanye kita sudah dihebohkan dengan proses penindakan perkara pemilu ya di awal-awal itu ya Bang ya gitu kan. Oke, ada fakta menarik lagi yang penting untuk kami sampaikan kepada para penonton sekalian ini di dalam kesempatan sidang tersebut kita temukan fakta bahwa ini menarik nih. Saksi yang dihadirkan tersebut itu kan menonton di channel YouTube-nya KPU jam 8-an katanya gitu kan dalam keterangannya kan. Padahal pantun itu diucapkan jam 10 kan begitu tuh. Bagaimana mungkin orang bisa mengetahui sebuah fakta dia nonton jam 8 tapi acara jam 10 kan gitu kan. Artinya kami menilai secara kuantitas ya, jumlah saksi dan secara kualitas. Nah, ini benar-benar tidak memenuhi kriteria untuk pantas perkara tersebut masuk ke persidangan. Kalau kita itu kan dalam hukum kita menganut asas ulus testis, nulus testis ya. Mungkin para sarjana hukum udah pada tahu tuh, satu saksi bukanlah saksi kan gitu. Nah, makanya ini yang menjadi catatan kritis kita kepada Bawaslu dalam penindakan perkara tersebut yang cenderung menurut kami sangat diskriminatif, Bang ya. Oh ya, kalau bicara soal diskriminatif, memang diskriminatif gitu loh. Karena yang menjadi permasalahan ini kenapa gitu loh? Itu sudah diuji, menyangkut masalah kesaksiannya. Yang lebih menariknya lagi dia menyimpulkan ajakan itu yang pantun itu adalah sebuah ajakan versi dari dia menyimpulkan sendiri gitu loh. Kan seharusnya kan kalau memang itu dalam pantun itu ada indikasi melakukan suatu ajakan yang diduga ada pelanggaran KPU, kan seharusnya kan dia bawa ahli bahasa kan begitu kan. Untuk melengkapi supaya apa? Supaya pembuktian itu berkualitas gitu. Tapi ini memang dagelan gitu. Tapi dengan ada kejadian seperti ini, ya kami jujur saja gitu dari THN Anies dan Muhaimin itu sangat kecewa dengan tindakan dari Bawaslu yang tidak objektif. Itu sangat kecewa sekali gitu loh. Ya contohnya yang perkara yang seperti Mas Kemal waktu ajukan kemarin, ada berapa laporan itu? Oh iya, nanti kita bukti bahas. Sudah oke. Terus menyangkut masalah riwayat historinya juga sudah oke, dan pembuktiannya sudah oke. Semua ketentuan apa yang diatur dalam undang-undang itu terpenuhi semuanya gitu loh. Nah itu gimana itu bisa sampai ini Mas Kemal? Ya, yang penting di kasusnya pantun Caimin itu, nah alhamdulillah kita berhasil membuktikan ya kepada para pemeriksa hakim lah gitu, hakim pemeriksa itu bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan itu merupakan tindak pidana pelanggaran administratif. Jadi ya kita berhasil memenangkanlah perkara kira-kira gitu kan, sehingga tidak ada sanksi apapun yang diterima oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Tapi yang paling menarik, anehnya Bawaslu juga menganggap Pak Anies Baswedan sebagai orang yang terlapor ya bahasanya gitu kan. Kan ini kan luar biasa, padahal kan subjek yang mengucapkan pantun itu Pak Muhaimin Iskandar ya. Tapi ini makanya yang kita buat bingung saat itu. Tapi yang penting kita udah berhasil membuktikan bahwasannya itu bukan pelanggaran pemilu, pelanggaran administratif. Cuma begini Mas, ada tambahan sedikit. Ya mungkin untuk kedepannya bagi Bawaslu itu supaya lebih objektif ya dalam menyangkut masalah penanganan yang berkaitan masalah pemilu ya, pelanggaran pemilu khususnya. Itu begini, yang lucunya lagi, kalau memang itu diketahui tidak adanya pelanggaran dalam isi putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, seharusnya pada saat laporan pertama itu sudah diputuskan. Nggak diterima, nggak melalui proses persidangan gitu. Karena begini, saya nyambung ya Bang ya. Memang benar yang sampaikan Bang Januar bahwa itu kan dalam melakukan penindakan sebuah perkara itu kan ada tahap kajian awal namanya. Ya, Bawaslu itu berhak menilai apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil maupun syarat material. Nah, syarat material ini kan harus benar-benar
apa namanya memenuhi. Apa itu? Yang pertama harus jelas itu waktunya kapan, tempatnya kapan. Yang kedua harus ada uraian peristiwanya. Nah, dalam uraian peristiwa ini harus jelas kan pasal mana yang dianggap melanggar pelanggaran administratif kan gitu. Yang ketiga baru ini harus ada bukti. Nah, harus ada bukti gitu kan. Nah, disinilah catatan penting kami terhadap Bawaslu gampang sekali itu untuk mengangkat perkara yang menurut kami tidak punya kualitas ya, sama gitu. sekali. Dan waktunya nggak main-main itu, kita catat 5 hari kerja sejak tanggal registrasi. Padahal kan waktunya kan 7+7. Nah, makanya kita sampaikan ini bernafsu sekali. Dan ini Bang, kita lanjut yang Abang sampaikan tadi bahwa ini kan berbanding terbalik nih dengan sikap Bawaslu dalam menangani perkara-perkara kita. Nah, saya ceritain Bang ya. Nah, itu jadi gimana itu? Ya, jadi kebetulan juga kan kita, saya pribadi aktif di Lembaga Bantuan Hukum ya, LBH Yusuf ya, yang juga mengawal proses demokrasi ini gitu kan. Dan kita sudah hampir 4-5 laporan ya di Bawaslu RI gitu ya. Mulai dari dulu kalau ingat, ada acara Abdesi ya, Desa Bersatu, atau Silaturahmi Nasional Desa 2023 yang heboh tuh. Ada kepala desa, perangkat desa yang tergabung dalam sebuah institusi, dalam asosiasi itu hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri oleh calon wakil presiden Mas Gibran saat itu. Nah, di dalam acara tersebut jelas itu terindikasi kuat merupakan bentuk dukungan terhadap cawapres. Nah, padahal Undang-Undang Pemilu jelas melarang keras ya para tim kampanye ataupun pelaksana sebuah kegiatan kampanye untuk melibatkan kepala desa, dan itu pidana loh. Ya, pidana. Bahkan kepala desa sendiri itu kan diatur di Undang-Undang Desa itu nomor tahun 2015, nomor 6 tahun 2015. Itu kepala desa itu tidak boleh loh. Kepala desa, perangkat desa itu nggak boleh sampai ikut-ikutan dalam kegiatan politik mendukung capres cawapres, dan konsekuensi hukumnya itu pidana Bang Januar gitu kan. Nah, harus netral ya. Iya, makanya saat itu juga kalau THN juga saat itu kami dari LBH Yusuf itu menyampaikan somasi loh pada saat itu ke Abdesi langsung ya, untuk mengingatkan kepada kepala desa, dan sekarang juga kita ingatkan jangan sampai ada kepala desa, perangkat desa yang ikut-ikutan untuk mendukung capres cawapres tertentu, karena itu adalah merupakan bentuk pelanggaran administratif dan bisa diberhentikan loh. Ya, bisa diberhentikan. Nah, dalam Undang-Undang Pemilu itu pidana. Kalau dalam dalam Undang-Undang Desa itu sanksinya kan ada teguran lisan, teguran tulis, bahkan sanksi terberatnya adalah diberhentikan saja. Ya, diberhentikan. Copot. Iya, jadi baik kepala desanya yang terlibat dapat diberikan sanksi, termasuk peserta dan pelaksana acara ya ataupun tim kampanyenya ini dapat dipidana. Nah, semua yang terlibat gitu. Nah, harapan kita kan sebenarnya kepala desa ini bisa bersikap netral kan gitu ya, termasuk seluruh aparat lah, baik TNI, Polri, kepala desa nih harusnya bersikap netral ya, tidak memihak kepada kepentingan politik manapun, karena itu diatur undang-undang. Nah, kemudian kami juga dari LBH Yusuf itu sudah melaporkan ke Bawaslu Bang, ya, ke Bawaslu terkait masalah tersebut. Tapi itu laporannya ditolak atau tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau cerita, kita juga pernah membuat laporan, kalau ingat itu ada cawapres Gibran datang di Car Free Day bagi-bagi susu kan gitu. Nah, saat itu kita juga buat laporan ke Bawaslu. Ada 4 isu yang kita bawa. Pertama, kan dilarang itu di Undang-Undang Pemilu menyampaikan program visi misi itu dalam bentuk barang, nggak boleh. Harusnya hanya dibenarkan dalam bentuk narasi. Nah, itu kan merupakan pelanggaran. Yang pelanggaran dan terang-terangan itu. Iya, dan itu dilaksanakan di mana? Di Car Free Day yang merupakan tempat yang sudah dilarang oleh Gubernur DKI Jakarta melalui Pergub kan saat itu kan 2016 ya. Betul. Dan ketiga juga di situ juga dihadiri oleh anak-anak, dilakukan dibagikan kepada anak-anak. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan itu hal yang dilarang. Ya, tidak boleh melibatkan anak-anak dalam sebuah kegiatan kampanye. Nah, perkara kita ini sampai ke proses klarifikasi. Nah, cuman catatan kami, ini kan ada isu pelanggaran administratif
juga pelanggaran pidana. Tapi Bawaslu hanya menindak terhadap pelanggaran pidana ya saja. Ya kan, karena kebetulan dihentikan dalam proses klarifikasi karena katanya tidak memenuhi unsur katanya gitu. Tapi Bawaslu Jakarta Pusat keren loh. Ya kan, menyatakan itu merupakan pelanggaran lain ya bahasanya itu kan, sehingga itu merekomendasikan kepada pemerintah daerah daerah DKI Jakarta untuk melakukan tindakan. Nah, yang paling menjadi memprihatinkan ini ada perkara kita yang baru saja dalam sebulan terakhir yang kita proses. Ingat nggak Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan itu hadir di acara Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia di Semarang. Iya, iya. Ini kita cerita dikit. APSI itu disingkatnya. Nah, Pak Julhas itu kan hadir dulu kan sempat heboh di media sosial, di pemberitaan yang Pak Julhas itu bilang kalau setelah maghrib katanya gitu kan, sekarang itu banyak orang yang setelah mengucapkan waladhdallin itu tidak mengucapkan amin gitu kan. Ada loh katanya gitu kan. Nah, itu kemudian keterlaluan juga banyak pada tahiyat itu juga tidak satu lagi tapi dua. Nah, ini kan heboh. Tapi sebenarnya setelah kami lakukan kajian, melihat secara utuh acara tersebut melalui video yang ada, ternyata banyak pelanggaran, Bang. Bayangkan aja, pertama yang kita perlu ketahui, acara tersebut itu dihadiri oleh bukan hanya Menteri Perdagangan, tetapi juga ada PLT Sekjennya, ada Dirjennya. Ya, lengkap semuanya itu. Iya, ada para direktur, ya. Kalau nggak salah juga ada kepala biro humasnya. Artinya ini pejabat utamanya. Iya. Nah, kemudian di acara tersebut bayangkan, Bang. Dan mereka tahu loh kalau itu ada pelanggaran. Iya. Dan tapi pura-pura tidak tahu. Nah, itu problemnya. Dan ada logo juga, Bang. Jadi setiap pidato di belakang Pak Julhas pidato tersebut itu ada logo dari Kementerian Perdagangan. Kan kita kan biasa tuh, Bang, kalau dalam sebuah acara kalau sudah pejabat utama apalagi menteri datang ya kita duga kuat itu ya itu juga dibantu acaranya oleh Kementerian Perdagangan kan. Nah, faktanya yang kami temukan bahwa di awal acara itu doa saja oleh pemimpin doa itu menyampaikan harapan supaya Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Nah, itu yang pertama. Loh, kok panitia nggak tahu ini kan gitu. Yang kedua, Bang, pada saat ya kalau masalah Pak Julhas kan kita ketahui yang saya sampaikan tadi ada dia memuji Pak Jokowi, kemudian menyampaikan yang bisa melanjutkan Pak Jokowi itu ya Prabowo gitu kan, walaupun tidak eksplisit tetapi arahnya begitu kan gitu kan. Nah, kemudian juga kita lihat di situ ada fakta, ada APK, Bang, ada gambar logo, ada semacam poster itu foto Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan berbahasa Jawa saat itu ada ada APK kira-kira gitu dan ada. Nah, kemudian juga para peserta itu juga beberapa kali mengangkatkan tangan dua segala macam. Nah, ini bagi kita kan sudah mengarah kepada bentuk kampanye, Bang. Iya. Nah, mengarah bentuk kampanye, tetapi kita laporkan ke Bawaslu pelanggaran administratif tidak diregistrasi. Padahal pejabat pemerintah itu tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya untuk kegiatan kampanye. Nah, kita ingatkan juga nih fasilitas negara kan? Iya, Bang, kita ingatkan juga, Bang, kepada para pejabat kita, Bang. Iya. Ada menteri, ya kan, untuk tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya dalam menghadiri kegiatan kampanye. Karena itu pelanggaran, Bang. Yang kedua, nggak boleh juga tuh pejabat negara itu membuat kebijakan atau melakukan tindakan ya yang menguntungkan atau merugikan paslon. Dan kehadiran di situ tindakan dalam menghadiri acara tersebut kami anggap Pak Julhas sudah melakukan pelanggaran karena itu nggak boleh gitu, karena itu menguntungkan kan. Kenapa demikian? Karena itu adalah bentuk dukungan terhadap 02. Dan puncaknya banyak yang nggak tahu nih, Pak Prabowo itu hadir di acara itu secara virtual dan mengucapkan terima kasih kepada organisasi pada peserta hadir karena telah mendukung beliau dan cawapresnya sebagai sebagai calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini kan nggak dibenarkan. Nah, gitu, Bang. Kemudian itu juga tidak diregistrasi gitu kan ya. Padahal kita sudah menyampaikan bukti ya, Bang, ya. Sudah menyampaikan saksi. Karena di Perbawaslu itu, Bang, itu alat bukti itu kan ada saksi. Ada bukti surat ya. Kemudian ditambah lagi ada bukti elektronik.
Kan kita udah serahkan itu bukti elektroniknya, rekaman video. Tapi ya Bawaslu dengan gampang membuat pelanggaran ya tidak memenuhi material. Ya terakhir Bang, itu ya, kayak nyuratin anak kecil aja. Iya, gitu. yang terakhir itu Bang, kalau ingat itu juga kita laporkan Bawaslu. Saya sempat cerita ke Abang, itu dilaporkan pidana pemilu. Karena apa? Karena di undang-undang pemilu itu kan nggak dibolehkan tuh pejabat negara itu sampai ikut serta dalam melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta capres. Bagi kita di 01 tentu ini sangat merugikan kan, kira-kira begitu Bang. Nah bagaimana tuh Bang? Laporan kita pada ditolak nih ya, gimana tuh? Ya itu makanya aneh gitu loh. Makanya seperti yang saya bicarakan tadi itu ketimpangannya itu sangat luar biasa gitu. Tembang pilihnya sangat luar biasa. Yang jelas Bawaslu itu cenderung dia merujuk ke paslon 2. Oh cenderung ya Bang? Ya cenderung merujuk ke situ. Gitu. Terindikasi. Bukan terindikasi, faktanya memang begitu kok. Oh begitu. Karena apa? Bukti-bukti yang kita miliki itu semua sesuai apa yang diatur dalam undang-undang. Jadi menyangkut masalah saksi, terus bukti surat, kan, terus di samping itu juga elektronik yang seperti Mas Kemal tadi itu semuanya terpenuhi semua gitu loh. Kronologisnya, peristiwa kejadiannya, terus tenggang waktu kadaluarsanya juga kan kita perhitungkan juga. Tapi di sini malah justru kalau saya lihat ya itu tembang pilihnya sangat luar biasa gitu loh. Jadi sebenarnya Bawaslu itu cuma hanya alat formalitas dalam pemilu ini untuk pelengkap aja seakan-akan mengawasi, tapi tidak objektif. Nah ini catatan nih buat Bawaslu, mudah-mudahan Bawaslu menonton video ini ya Bang ya. Ya, berharap begitulah, biar dia mengintrospeksi sendiri gitu loh. Nah karena kondisi inilah yang posisinya kita gerah lah ya Bang, dalam kondisi hari ini ya kita tidak bisa mencari keadilan karena Bawaslu itulah tempat kita mencari keadilan. Akhirnya Bang, kami dari LBH Yusuf saat itu, karena saya juga aktif di situ, juga membuat somasi kepada Ketua Bawaslu RI. Karena bagi kami 4 laporan kami itu tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang berlaku. Tetapi ini berbanding terbalik dengan bagaimana Bawaslu itu menindak dalam perkara Caimin tadi, Pantun tadi, gitu loh. Ya kan? Padahal ya kita membuat catatan serius dari sisi kualitas dan kuantitas saksi. Kita jauh lebih unggul daripada kasus Santu. Jauh banget lah. Caimin, jauh gitu banget. Kan? Nah, gitu kan. Jauh banget. Dan kita sudah menguraikan peristiwa secara jelas, ya Bang ya, secara rinci, ya waktunya jelas, kan. Syarat material itu kan peristiwanya jelas, waktu dan tempatnya jelas, kemudian buktinya jelas, semua kita penuhi. Oleh karena itulah kita sempat menyampaikan somasi kepada Ketua Bawaslu RI. Kami mempertanyakan kejelasan secara rinci. Ya, kan Bawaslu cuman menyampaikan misalnya dalam kasusnya Pak Julhas itu tidak memenuhi syarat material dalam laporan pelanggaran administratif kita, ya gitu kan. Nah kami mempertanyakan di bagian mana syarat material yang nggak terpenuhi. Tidak bisa jawab, Mas. Iya kan? Apa yang dia jawab? Bagaimana? Apakah uraian seperti apa? Iya kan? Saya kira semua para advokat itu bisa udah paham bagaimana menguraikan suatu peristiwa, ya gitu kan? Ada fakta, kemudian ada dalil, ya kan? Mana aturan-aturan yang dilarang? Sederhana begitu kan, Bang ya? Nah itu semua sudah jelas kita uraikan, ya gitu. Tetapi tidak dilaporkan. Tapi dalam perkara Pantun Caimin, waduh, seperti yang Abang sampaikan tadi tuh, benar-benar memalukan, begitu. Sangat memalukan. Iya. Nah, oleh karena itu di somasi tersebut kita minta penjelasan secara jelas, secara ilmiah agar, gitu loh. Bang, agar ini Bawaslu ini dapat bertindak sebagaimana diatur undang-undang. Biar nggak ini ya, biar berfungsilah begitu kira-kira. Kalau memang Bawaslu ini bertindak secara diskriminatif, apa gunanya ada Bawaslu? Kan begitu kira-kira, Bang. Ya kan tugasnya percuma aja gitu loh, percuma. Iya, dia kan bertugas mengawas dan menindak kan gitu, Bang. Seakan-akan ini cuma hanya sebagai pelengkap aja untuk kepentingan pemilu gitu, tapi manfaatnya tidak ada gitu loh. Keadilannya nggak ada sama sekali. Makanya kami di somasi pertama juga meminta kepada Bawaslu untuk lebih bersikap lebih aktif. Karena kan ada 2 pintu masuk tuh untuk dalam melakukan penindakan Bawaslu melalui temuan dulu loh. Ini kan aktif sifatnya, baru dia laporan, ya gitu kan.
Nah, tetapi di sini kami lihat malah masyarakat yang lebih aktif gitu loh untuk buat laporan. Bagaimana ini Bawaslu gitu kan gitu. Nah, dan penting untuk disampaikan kepada Bawaslu ya Bang ya. Mungkin melalui video ini kita sampaikan juga bahwa Bawaslu itu bertindak harus sesuai dengan undang-undang. Nggak boleh dengan gaya sendiri, dengan tafsir sendiri begitu kan. Nah, sehingga kami masyarakat yang peduli terhadap demokrasi, peduli terhadap masa depan bangsa kita, apalagi kami ini anak muda semua rata-rata Bang. Kami berharap sebenarnya demokrasi itu dijaga, hukum kita itu dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Lembaga-lembaga seperti Bawaslu ini dapat memberikan keadilan kepada kami, kan gitu Bang. Dan hati-hati Bawaslu, kami sampaikan juga ini jangan sampai ini jadikan catatan buruk bagi khususnya para pejabat KPU Bawaslu hari ini gitu kan Bang. Kan video ini juga bisa dilihat nanti oleh generasi-generasi selanjutnya gitu bagaimana kalangan masyarakat. Iya. Nah, kemudian juga Bang terhadap somasi tersebut. Iya. Itu kan dijawab sama Bawaslu. Nah, jawabannya kan cuma begini tuh. Sangat-sangat tidak menjawab permintaan kita, tuntutan kita. Harus hanya menjelaskan bahwa laporan itu tidak memenuhi syarat material. Iya, kita udah tahu itu. Kita mau tahu pelanggaran. Alasannya apa? Tidak memenuhi material itu alasannya apa? Mana, ya gitu. Apa kekurangannya di mana? Iya, pada bagian mana gitu kan. Iya. Tapi penting, Bang. Yang menjadi sehingga pada somasi kedua, kita baru nyampaikan somasi kedua itu pada tanggal kalau nggak salah tanggal 10 lalu ya, kalau nggak keliru ya Bang ya. Yang jadi catatan kami itu di peraturan Bawaslu yang dirujuk oleh Bawaslu itu sendiri, itu kan Bawaslu itu wajib memberitahu kepada pelapor dulu Bang. Kalau misalnya katakan begini nih, kita masyarakat buat laporan ke Bawaslu, kan gitu kan, ada masa kajian awal, katanya 2 hari kerja, dia cek memenuhi syarat formil atau material enggak. Nah, oleh peraturan, jika tidak memenuhi syarat formil atau material, itu kewajiban Bawaslu menyampaikan dulu kepada pelapor, ya kan, untuk dilakukan perubahan atau perbaikan, kan gitu. Sehingga kita pelapor itu diberikan kesempatan 2 hari kerja untuk melakukan perubahan itu. Dan ini Bang, nggak dilakukan. Kira-kira menurut Abang melanggar hukum nggak? Ya melanggar hukum. Iya. Oleh karena itu, ya ini sungguh memprihatinkan Bang. Bawaslu kita duga melakukan pelanggaran hukum dalam melawan penindakan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Dan ini sungguh memprihatinkan Bang. Tidak ada penindakan. Ada Bang. Tidak ada penindakan. Bagaimana kita mau optimis nih ya Bang ya dengan sikap Bawaslu gitu kan? Kita berjuang dengan proporsional, apa yang diatur dalam undang-undang sesuai dengan apa yang diatur undang-undang, tapi diabaikan dengan Bawaslu gitu. Tapi mereka yang nggak ada kualitas sama sekali kok bisa diterima begitu loh. Kita mempertanyakan kenapa sampai kan undang-undang kan memberikan kewenangan mereka untuk melakukan penindakan. Iya. Nah, ini perlu dievaluasi nih Bawaslu ini dalam pemilu kita hari ini, itu kan harus kita kasih kritik lah, ya kan? Iya. Bawaslu harus terima itu, kan begitu Bang. Bang, kita pindah ke topik yang lagi hangat. Iya. Kan baru aja debat capres, ya ini debat ke berapa ya Bang ya? Ketiga ya Bang. Wah itu ribut ya Bang. Abang nonton nggak? Ya nonton dong. Wah nontonnya, wah itu luar biasa itu. Ada yang mengekspresikan dengan tenang, ada yang mengekspresikan dengan apa tuh? Dengan emosi. Ya. Wah itu jagat media sosial itu ribut ya Bang ya dalam beberapa hari terakhir. Nah Bang, saya mau minta Abang mau nanya ke Abang nih biar Abang bisa jelasin. Kan pasca debat kan Pak Anies bilang tuh di debat bahwa menyinggung masalah tanahnya Pak Prabowo, kepemilikan tanah itu seluas 340.000 atau 320.000 hektar tuh. Pertama itu yang waktu dalam acara debat itu ya sebenarnya bukan 320 hektar tapi 340.000 hektar. Wow. Nah itu. Nah itu apa yang dikatakan Pak Anies itu adalah menceritakan yang kebenarannya seperti yang dia ceritakan pada saat waktu 2019. Kan Pak Jokowi juga pernah mengatakan begitu. Jadi dia mengatakan, saya tahu tanah yang dimiliki oleh Pak Prabowo kan mengatakan seperti itu. Nah, di Kalimantan Timur itu sebesar 200
20.000 hektar. Kalau di Aceh Tengah itu sebesar 120 hektar. Ya, kalau dikombinasikan di total seperti itu kan otomatis kan 340 kan benar berarti kan itu. Berarti benar ya? Iya, karena itu include. Berarti... Karena di situ Pak Anies tidak mengatakan tanah di sini, tanah di sini. Iya. Yang menyatakan tanah di sini itu adalah si Pak Jokowi. Iya. Nah itu loh. Oke, berarti pernyataannya sama Bang ya? Sama pernyataannya gitu loh. Tetapi kenapa yang diprotes malah Pak Anies, Pak? Ya namanya nggak tahu juga lah itu lah. Jadi nggak tahu. Jadi ya. Sampai Pak Jokowi itu besoknya itu langsung menyampaikan di media bahwasannya seperti ada ada peserta debat yang bawa-bawa pribadi ya gitu ya, segala macam ya gitu ya. Mungkin maksudnya ke sana kali Bang ya? Iya, jelas pasti seperti itulah ya. Oke. Dibilang menyesatkan gitu loh. Nah, ini Bang. Ya. Nah, betul. Oh, ini peristiwa 2019 betul. Saat debat Capres, Cawapres Pak Jokowi menyampaikan fakta bahwasannya Pak Prabowo punya 3. Kalau Pak Jokowi itu menjelaskan secara rinci. Nah, coba kita dengar. Triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, Pak Prabowo. Rakyat Indonesia yang saya cintai, pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir 2,6 juta itu adalah memang agar produktif. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Berarti terkonfirmasi Bang ya? Terkonfirmasi dan lebih rinci. Jumlahnya berapa tadi? Jadi jumlahnya total keseluruhannya itu 340.000 hektar. Nah, kalau Pak Anies itu kan mengatakan secara global kan, dia tidak membicarakan secara spesifikasinya. Tapi kalau Pak Jokowi itu menceritakan secara spesifikasinya gitu loh. Iya, tapi jumlahnya sama. Jumlahnya sama. Berarti benar dong kata Pak Anies bahwa menurut kata Pak Jokowi jumlah total luas tanah menterinya itu Pak Prabowo berjumlah 340.000 hektar. Iya, betul, Bang ya. betul. Nah, kemudian Bang, kita dilaporkan. Pak Anies dilaporkan karena dianggap saya belum baca ya apa dalil dari pelapor melaporkan Pak Anies ke kalau nggak keliru ke Bawaslu ya gitu ya. Ini gimana Bang? Padahal kan yang Pak Anies sampaikan itu merujuk kepada apa yang disampaikan Pak Jokowi. Kita malah dilaporkan gimana tuh? Jadi gini, Pak Anies itu apa yang diucapkan itu dia bukan hanya sekedar sembarang ucapan, tapi by data. Jadi semua itu apa yang diucapkan itu ya benar. Seperti sama halnya diucapkan oleh si Pak Jokowi kan itu kan menyambung dari apa yang dibicarakan dari Pak Jokowi waktu tahun 2019 sampai ke 2024 ini. Tapi kalau Pak Jokowi secara rinci, jadi ada spesifikasinya di Kalimantan Timur 220.000 hektar, di Aceh Tengah 120 hektar. Sama ya. Jumlahnya sama gitu loh. Dan tadi malam itu saya baca di Kumparan ya. Dari Kumparan. Gak apa-apa kita sebutin ya. Bahwa Pak Menteri ATR BPN itu menyampaikan bahwa tanah Pak Prabowo seluas 340.000 hektar adalah hak guna usaha. Berarti sebenarnya pemerintah mengakui keberadaan dan luas tanah tersebut kan begitu Pak? Iya betul. Nah ini pelapor Pak Anies ini mesti tahu tuh bahwasannya pemerintah sendiri itu mengakui loh ada tanah 340.000 hektar kan gitu Pak? Nah
Nah, ini ujian buat Bawaslu, jangan main-main loh Bawaslu kan kira-kira gitu Bang. Siap hadapi Bang? Iya betul. Siap, gitu, siap Bang. lah itu, Oh, siap lah. THN akan selalu berada di kita posisinya benar kok. Kita kan bukan hanya sekedar omongan gitu loh. Iya. Semua itu dengan bukti. Nah, kemudian Bang satu lagi, Bang sambil minum dulu Bang, kita ya sambil minum dulu, kita minum dulu nih, karena udah hampir setengah jam lebih nih kita ngobrol-ngobrol nih Bang ya. Seru banget nih ngomong sama Bang Yanuar nih, luar biasa. Terkait masalah tanah tadi Bang, masalah tanah tadi kita dilaporkan, kita lihat aja nanti ya gimana perkembangannya Bang. Setelah debat, kita pindah topik. Setelah debat juga di acara Pekanbaru ya, di Pekanbaru itu Pak Prabowo pada saat kampanye itu masih meluapkan emosi ya, menyampaikan satu pernyataan dengan menggunakan kata-kata goblok ya gitu kan, berkaitan dengan masalah tanah tadi dan itu juga menyampaikan kalimat tolol yang itu yang kita pahami, yang masyarakat pahami juga itu mengarah kepada Pak Anies. Kan gitu gimana tuh Bang, menurut Abang Bang? Ya kan udah diakui sama dari Bawaslu, mengatakan dari ketua Bawaslu itu ada mengandung unsur pidananya. Oke. Kan itu udah beredar kan, itu udah diviralkan berarti semua. Harusnya Bawaslu melakukan tindak lanjut ya Bang ya? Tidak lanjut seharusnya begitu. Ketua Bawaslu Bang ya? Ketua Bawaslu yang ngomong. Ketua Bawaslu gitu. Luar biasa. Ya, tapi kan di situ udah jelas itu ya, apa yang dikatakan di situ, dia mengatakan begitu ya itu karena menutupi untuk menyangkut masalah apa yang diungkapkan di publik yang diceritakan itu sesuai dengan fakta kebenarannya fakta kebenaran gitu. Memang Pak Anies itu saya kenapa senang sama beliau karena setiap beliau menyampaikan suatu pendapat ya, pernyataan itu berbasis terhadap data ya Bang, sehingga apa yang disampaikan itu memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan kira-kira gitu Bang ya. Nah, kemudian mungkin banyak yang bertanya, apa sikap THN Bang? Ya kan, sikap THN terhadap pernyataan tersebut yang mungkin banyak menyinggung sebagian para pendukung dari Pak Anies Bang ya. Dan mungkin saya cerita dikit Bang ya, terkait masalah banyak tuh yang nanya tadi, ada juga yang nitip untuk dibahas bagaimana sih tanggapan THN, karena kan para pendukung ya Pak Anies, kemudian yang masyarakat yang simpati dengan Pak Anies yang luar biasa hari ini, dan kita Pak Anies luar biasa hari ini Bang, semakin banyak dicintai oleh masyarakat ya, pemilih juga semakin banyak ya gitu ya. Nah, kan bertanya kepada kita gimana THN ngambil sikap apa segala macam. Nah, ini melalui acara ini kita mau sampaikan Bang bahwa kita meyakini ya. Nah, kebetulan saya akan cerita masalah pengalaman pribadi saya Bang ya. Kita meyakini bahwa Pak Anies itu tidak akan membiarkan kepada para pendukungnya ya untuk membuat laporan terhadap peristiwa ini. Karena Pak Anies itu yang kita pahami adalah seorang pemimpin yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengkritik, ya kan, untuk menyampaikan pendapatnya, masukannya terhadap kepemimpinannya, ya kan. Nah, ini akhirnya dibuktikan dengan statement Pak Anies di Kalimantan itu menyampaikan bahwasanya kami tidak akan melaporkan terkait peristiwa ini kepada Bawaslu atau kepolisian kan gitu Bang. Dan ini sebenarnya bentuk komitmen dari Pak Anies ya terhadap bagaimana memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pikirannya, pendapat dan seterusnya. Dan ini ada cerita menarik Bang terkait komitmen dan konsistensi Pak Anies dalam persoalan kebebasan berpendapat. Pada tahun 2019 lalu, cerita pribadi nih Bang, pribadi ya. 2019 lalu kebetulan saya itu pernah menjadi kuasa hukum salah seorang tokoh yang merupakan kerabat baik dari Pak Anies Rashid Baswedan saat itu 2019. Saat itu Pak Anies masih menjadi seorang gubernur DKI Jakarta. Nah, saat itu foto Pak Anies Baswedan berseragam gubernur itu dirubah oleh salah satu pegiat media sosial menjadi tokoh menjadi meme gitu ya, Joker dalam bentuk meme ya, menjadi tokoh Joker yang kita tahu ya Bang, Joker itu kan identik sama tokoh jahat kan begitu kan ya. Nah,
saat itu kemudian masyarakat, kemudian pendukung Pak Anies, termasuk kerabat dekatnya ini, klien kami itu mau melakukan upaya hukum. Nah, sehingga setelah ramai di media bahwasannya klien kami mau melakukan upaya hukum, karena saya langsung yang mendampingi saat itu besoknya pagi-pagi sekali Pak Anies itu mendatangi kediaman dari klien kami, karena berkerabatan begitu kan, karena klien kami itu udah menyatakan sikap mau melakukan upaya hukum, yaitu melakukan laporan polisi terhadap dugaan pelanggaran undang-undang ITE kan saat itu gitu kan. Nah, menariknya Bang, Pak Anies datang ke rumah klien kami, tokoh nasional lah kira-kira gitu, untuk meminta kepada klien kami untuk tidak melanjutkan laporan polisi dan upaya hukum lainnya. Alasannya sederhana Bang. Alasan sederhana, Pak Anies tidak ingin dikenal sebagai pemimpin yang sedikit-sedikit lapor, pemimpin yang baperan. Dan Pak Anies ini ketersinggungan gitu. Iya, mudah tersinggung. Dan Pak Anies itu ingin menjadi pemimpin yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakannya, ya, termasuk menyampaikan masukan kepada dia, kan gitu. Nah, Pak Anies itu ingin benar-benar menjaga ruang demokrasi untuk masyarakat. Dan ini yang mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui fakta ini. Jadi bicara soal kebebasan berpendapat, kritik, Pak Anies itu sudah kita sadari dan kita ketahui faktanya kan gitu Bang. Bukan hanya hari ini. Dan tentu dengan sikap beliau sudah menyatakan bahwa saya tidak akan membuat laporan dan seterusnya. Ini bentuk komitmen dan konsistensi beliau, ya, untuk bagaimana menerima kritikan. Nah, ini ujian pertama nih buat Pak Anies di masa kampanye. Karena nanti setelah jadi, kita doakan Bang ya, semoga jadi Presiden Republik Indonesia, tentu makin banyak mendapatkan kritikan, masukan disampaikan kepadanya, itu kan. Nah, Pak Anies ini ujian pertama nih. Ternyata Pak Anies memilih untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Dan hari ini tenang aja kepada masyarakat Indonesia, pada saat Pak Anies nanti menjadi pemimpin, menjadi presiden, kita semua bisa memberikan kritik kepada kebijakan-kebijakan pemerintah dengan aman dan tanpa rasa takut. Nah, gitu Bang. Iya, betul. Setuju. Luar biasa Bang ya. Luar biasa sekali. Aduh, ini. Dan kesabarannya benar-benar tingkat tinggi. Nih, saya mau nanya pendapat Bang Zanuar nih. Ya. Sosok Anies itu gimana sih menurut Bang Zanuar? Ya, yang saya sangat banggakan itu smart ya. Smart. Terus dia memang kreatif dalam segala hal ya. Kreatif. Terus di samping itu pun juga yang menjadi kebanggaan kita ya, khususnya sebagai masyarakat Indonesia, dia diakui di dunia. Wow. Ungkapan dia itu malah justru untuk menjadi sorotan. Jadi dunia itu mengacu kepada diri dia. Itu saya bangganya sama Pak Anies di situ. Dan luar biasa. Dan salah satu pemimpin terbaik ya, Bang ya. Ya, kalau dibilang pemimpin terbaik, ya sangat terbaik bagi saya ya. Iya. Begitu juga bagi saya, Bang. Gitu. Luar biasa. Luar biasa. Dan satu lagi, Bang. Ganteng. Dan hari ini menjadi artis ya. Pokoknya bukan, maksud saya lagi tren di TikTok kan beliau kan gitu kan. Ya artis dan yang tidak, gitu kan. Ada yang tidak, ya, yang satunya lagi yang tidak bisa tersaingi oleh dari yang lain-lainnya. Tingkat kesabarannya. Tingkat kesabaran, kematangan emosinya. Wah, enggak, luar biasa. Pemimpin itu wajib memiliki komunikasi yang baik atau enggak menurut Abang? Wajib. Enggak hanya sekedar asal omon-omon katanya. Asal omon-omon. Karena kan pemimpin Indonesia itu kan tidak hanya bicara di Indonesia, tetapi juga suatu saat mewakili bangsa kita dalam forum-forum internasional. Gimana Bang kalau misalnya pemimpin kita nggak bisa ngomong? Ya, jangan seperti terjadi kayak waktu di kasus di Jepang gitu ya. Waktu pertama kali dia berpidato, pada saat waktu dia dipilih jadi presiden yang sah, dia berpidato di Jepang ya. Oh gitu. Nggak sampai 1 menit apa di pidatonya. Siapa itu Bang? Ya itu siapa lagi kalau. Oke, salah satu pemimpin kita ya. Ya, salah satu pemimpin kita. Oke. Wah, luar biasa, menarik banget nih ngobrol sama Bang Yanuar. Sering-sering dong Bang. Iya, sering-sering gitu.
Jadi mudah-mudahan kita nah jangan lupa nih untuk para penonton untuk membantu biar kita tayang channel YouTube kita berkembang gitu. Jangan lupa di like, subscribe dan di share kepada seluruh kerabat, seluruh teman-teman, seluruh saudara biar kita terus bisa memberikan terbaik buat para penonton Bang ya, kira-kira gitu Bang. Ada lagi yang mau dibahas Bang Januar? Cukup ya. Cukup ya, kira-kira gitu ya. Oke. Terakhir dari saya Bang. Ya apa? Saya pengen banget nih ngomong masalah ini karena banyak orang yang ngomong ke Pak Anies mengkritik, wah itu Pak Anies pemimpin yang cuman bisa ngomong doang. Retorika. Tapi anehnya Pak Anies bukan hanya ngomong dalam satu isu. Pak Anies itu bisa bicara secara luar biasa tentang ekonomi, tentang sejarah, tentang politik, tentang geopolitik, bahkan tentang pertahanan coba, luar biasa coba. Padahal Pak Anies mungkin nggak pernah kuliah tentang pertahanan nih coba, tapi beliau luar biasa menyampaikan tentang kebijakan pertahanan untuk bangsa Indonesia ke depan. Dan yang saya kritik kepada para pendukung orang yang tidak senang sama Pak Anies, yang selalu menyatakan Pak Anies itu nggak bisa kerja. Saya sebenarnya mempertanyakan definisi kerja menurut mereka apa sih gitu ya, gitu kan? Kan seorang presiden itu tidak lagi bicara dalam tatanan teknis ya Bang ya. Karena kan beliau kan punya pembantu-pembantunya, menteri teknis dan seterusnya kepada sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Memang pemimpin apalagi presiden mesti memang memiliki kemampuan berpikir yang bagus, kecerdasan yang bagus, menyusun konsep-konsep kebijakan-kebijakan yang memang strategis. Kan tugas presiden yang saya pahami, pemimpin sekelas presiden itu bagaimana mencatat masalah yang ada di masyarakat, mencatat masalah yang ada di negaranya untuk dicarikan solusinya. Ya, dicarikan melalui ilmu pengetahuan. Nah, saya senang dari Pak Anies begitu, Bang. Selalu memberikan ruang ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga baru diketemukan solusinya. Nah, baru disampaikan kepada dalam bentuk program kerja, kebijakan dan seterusnya, kan gitu Bang. Nah, bagaimana mungkin diharapkan pemimpin sekelas Pak Anies itu untuk, mohon maaf ya, misalnya masih ngurusin masalah teknis, misalnya harus ngetik gitu ya Bang ya, harus catat segala macam. Saya kira itu bukan kerja seperti presiden gitu kan. Nah, itu yang ini sebenarnya penggiringan opini menurut saya Bang. Penggiringan opini sehingga mencoba merendahkan seorang Pak Anies Baswedan, begitu Bang. Selalu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ya contohnya kasus masalah yang awan panas gitu ya, yang yang sempat heboh, yang sempat heboh, yang lari katanya wah itu KTP yang dibilang ini. Padahal kan Pak Anies, itu dia menceritakan itu berdasarkan ya ilmu pengetahuan, makanya dia menjunjung tinggi menyangkut masalah ilmu pengetahuan gitu. Dilihat dari satelit kan anginnya berubah gitu loh, segala macam itu. Dan itu saya yakini pendapat ahli ya Bang ya. Pendapat ahli ya, bukan orang sembarangan kan. Iya, luar biasa. Bang Yanuar, kita udah selesai banyak membahas berbagai isu, menarik sekali. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan lainnya dalam acara diskusi ngobrol bareng kita tim hukum nasional Amin untuk membahas isu-isu seputar proses pemilu presiden dan wakil presiden. Kepada para pemirsa kepada para penonton kami ucapkan terima kasih yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton kita berdua Bang ya. Ya sekian dari kami tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan untuk kita semua. Nomor 1.